wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku. Kemarin-kemarin kan aku bikin videonya kan tentang musik. Nah, kali ini aku akan bikin video tentang sosiologi. Kalian pasti penasaran kan, apa sih topik yang akan aku ambil? Oke, kali ini aku akan ambil topik tentang masyarakat multikultural. Kan pasti bingung kan, apa sih itu masyarakat multikultural? Jadi jangan kemana-mana, tapi channel aku. Di mata dunia, Indonesia dikenal luas akan keanekaragamannya. Beragam suku bangsa, budaya, agama, ras, dan bahasa saling berbaur jadi satu. Persatuan di tengah perbedaan inilah yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia sejak dulu. Tercermin dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika, perbedaan bukanlah jadi penghalang tersatukannya tiap individu di Nusantara, melainkan perbedaanlah yang mempersatukan kita. Pembahasan yang pertama, kali ini aku akan menjelaskan tentang definisi dari masyarakat multikultural. Nah, dalam sosiologi, masyarakat multikultural itu dibagi menjadi 3 kata, yaitu masyarakat, multi, dan culture. Kalian pasti udah gak asing dong sama kata-kata itu, apalagi kata masyarakat dan multi. Kali ini aku akan bahas tentang multikultural dulu. Multi biasanya diartikan sebagai kata banyak atau berbeda-beda. Kalau culture yang diambil dari kata kultur, itu diartikan sebagai kebudayaan. Jadi, multikultural itu bisa diartikan sebagai banyak kebudayaan. Jadi, kalau definisi dari masyarakat multikultural itu bisa didefinisikan sebagai masyarakat multikultural adalah masyarakat yang memiliki banyak atau berbeda-beda kebudayaan yang menghargai satu sama lain kebudayaan tersebut. Yang kedua yaitu latar belakang masyarakat multikultural. Latar belakang masyarakat multikultural itu ada 3. Yang pertama, bentuk wilayah. Yang kedua, keadaan geografis. Yang ketiga, perbedaan cuaca dan struktur tanah. Aku akan menjelaskan satu-satu ya. Kalau bentuk wilayah, negara Indonesia itu negara kepulauan yang menyebabkan kemajemukan suku bangsa atau kemajemukan budaya. Yang kedua, keadaan geografis. Indonesia terletak di antara 2 samudra dan 2 benua, yaitu mengakibatkan letak Indonesia strategis. Dulu, di Indonesia itu kan pernah dijajah dan pernah buat berdagang. Jadi, kegiatan tersebut menyebabkan perbedaan agama yang dibawa oleh pedagang dan penjajah. Nah, yang ketiga itu kan perbedaan cuaca dan struktur tanah. Perbedaan tersebut dapat menyebabkan macam-macam mata pencarian di Indonesia. Yang ketiga yaitu karakteristik masyarakat multikultural. Ada beberapa karakteristik masyarakat multikultural. Yang pertama yaitu memiliki lebih dari satu struktur budaya. Yang kedua, nilai dasar merupakan kesepakatan atau persetujuan yang sulit berkembang. Yang ketiga, struktur sosial bersifat non-komplementer. 3. Terdapat dominasi ekonomi, politik, dan sosial budaya. Yang kelima, terdapat konflik yang berbau sara. Yang keenam, integrasi berlangsung dalam kurun waktu yang lambat. Yang keempat, yaitu jenis-jenis masyarakat multikultural. Jenis-jenis atau macam-macam masyarakat multikultural sebagai berikut. Yang pertama, menurut kekuatannya. Yang kedua, menurut kecenderungan perkembangan dan praktik multikulturalisme. Yang kelima, yaitu dampak masyarakat multikultural. Masyarakat multikultural memiliki dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif dari masyarakat multikultural. Yang pertama, yaitu masyarakat dapat lebih terbuka ketika menjalin hubungan sosial. Yang kedua, yaitu adanya ikatan kuat yang harus diterima saat menerima kekurangan kelompok yang ada di masyarakat. Yang ketiga, bisa saling
berbagi ilmu atau saling menghargai antara satu budaya dengan budaya yang lainnya. Dampak negatif dari masyarakat multikultural. Yang pertama yaitu adanya sikap fanatik. Yang kedua, munculnya politik aliran yang mengutamakan kemajuan suatu kelompok tertentu dalam bidang politik. Yang ketiga, munculnya sikap primordialisme. Yang keempat, memicu terjadinya konflik karena keberagaman kebudayaan. Yang kelima, munculnya sikap etnosentrisme, di mana sikap kepada orang yang menganggap kelompoknya lebih tinggi dari kelompok lainnya. Belakangan ini, negeri kita tercinta dihantam berbagai permasalahan internal, terutama soal integrasi nasional. Kurangnya sikap toleransi jadi pemercik utama rusaknya kerukunan antar sesama. Beragam tindakan-tindakan negatif, mulai dari penyebaran pesan intoleran, isu berbau rasisme, hingga ujaran kebencian kian berkembang pesat di sekitaran masyarakat. Akibatnya, berbagai konflik internal pun muncul, dan hal tersebut lantas memicu terjadinya pergesekan antara kelompok mayoritas kepada minoritas. Sikap merasa paling benar dan main hakim sendiri lambat laun berujung pada tindakan kekerasan dan vandalisme. Yang keenam, yaitu manfaat dari masyarakat multikultural. Ada beberapa manfaat dari masyarakat multikultural. Yang pertama, yaitu menambah kearifan lokal. Yang kedua, melatih toleransi antar budaya. Yang ketiga, sebagai benteng pertahanan. Yang keempat, sebagai wadah pembinaan. Yang kelima, menjadikan suatu kelompok agar tidak dimonopoli. Yang ketujuh, yaitu bentuk-bentuk multikulturalisme. Ada 5 bentuk-bentuk multikulturalisme. Yang pertama, multikulturalisme isolasi. Yang kedua, multikulturalisme akomodatif. Yang ketiga, multikulturalisme interaktif. Yang keempat, multikulturalisme kosmopolitan. Yang terakhir atau yang kelima yaitu multikulturalisme otonomi. Akhirnya sampai di penghujung video. Sekian penjelasanku kali ini mengenai masyarakat multikultural. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.